Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Parzah dengan NIM A2A023007, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Noer Mansa, MPD. Nah, video ini saya akan menguji tentang analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk mencari pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Nah, di sini saya sudah ada datanya, yaitu data penelitian tentang kompetensi profesional dan komitmen profesi guru terhadap kinerja guru yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat ada datanya, yaitu X1, X2, dan Y. Nah, data ini merupakan jenis analisis regresi ganda dua prediktor. Kenapa dikatakan begitu? Karena pada data ini memiliki dua variabel bebas, di mana variabel bebas yaitu kompetensi profesional disebut X1 dan komitmen profesi guru disebut X2. Nah, ini yang disebut dengan variabel bebas. Kemudian untuk kinerja guru merupakan variabel tak bebas atau variabel terikat. Nah, di sini saya sudah ada datanya, yaitu X1 6, 5, 9, 4, 10, 11, dan 4. X2-nya ada 7, 4, 9, 6, 10, 9, dan 3. Dan Y-nya ada 6, 6, 7, 6, 7, 6, dan 5. Nah, tugas kita di sini adalah memindahkan data ini ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita copy dulu. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita pilih data view. Lalu kita pastekan ke sini. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, nilainya sudah kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, di sini tapi belum kita edit, jadi kita edit dulu ke variable view. Nah, di sini kita ubah namanya ini atau name X1. Di sini X2. Dan di sini Y. Nah, setelah itu kita ubah dulu di desimalnya menjadi 0. Nah, sudah kita ubah, kita pindahkan lagi ke data view. Nah, sudah terlihat lebih sederhana dari yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, setelah berubah menjadi sederhana, kita mulai kita menganalisis, yaitu kita pilih analyze, kita pilih regression, dan kita pilih yang linear. Nah, di sini Y-nya kita pindahkan ke tabel dependent, dan X1-nya kita pindahkan ke independent, dan X2-nya juga pindahkan ke independent. Nah, di sini kita pilih statistik. Nah, di sini kalian harus menconteng atau mencetak yang X required dan change atau descriptive paste. Nah, kalian harus memastikan dulu sebelum melanjutkan, kalian harus mencetak apa yang sudah kita centang ya. Kita pilih continue dan kita klik OK. Nah, teman-teman, kalian sudah bisa melihat kan datanya sudah berubah. Di sini ada data descriptive statistik, ada correlation, ada variabel remote, dan ada model summary, dan ANOVA, dan coefficient. Nah, agar memudahkan kita dalam menafsirkan hasil dari tabel ini, kita pindahkan ke aplikasi Word. Nah, di sini data ini sudah saya pindahkan dan sudah saya siapkan di aplikasi Word ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah melihat, di sini saya akan memulai dari yang pertama, yaitu persamaan linear ganda dan uji signifikasi dan koefisien persamaan regresi. Nah, di sini ada tabel koefisien. Nah, dari tabel koefisien di atas, pada kolom B diperoleh konstanta B0 sama dengan 4,7,5. Nah, koefisien regresi B-nya berjumlah 0,89 dan B2-nya yaitu 0,300, sehingga persamaan regresi linear gandanya adalah Y topi sama dengan 4,7,5 ditambah min 0,
0,089 dan ditambah lagi 0,300. Nah, hipotesis HO sama dengan B1 lebih besar atau sama dengan 0. VSH1, B1 sama lebih besar dari 0 dan HO B2 lebih kecil atau sama dengan 0. VSH1 sama dengan B2 lebih besar dari 0. Nah, dari hasil analisis pada tabel tersebut menunjukkan harga statistik untuk koefisien variabel X, yaitu T hitung sama dengan 0 sama dengan min 643 dan P value sama dengan 0,55 dibagi 2 dan hasilnya kalian lihat di sini sudah dibagi, hasilnya menjadi 0,277. Nah, artinya nilai ini lebih besar dari 0,05 atau HO diterima yang bermakna kompetensi profesional tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Selanjutnya harga statistik untuk koefisien variabel X yaitu T hitung sama dengan 1,979 dan P value sama dengan 0,119 dibagi 2. Nah, hasilnya setelah dibagi menjadi 0,0559 atau lebih besar dari 0,05. Kalian sudah bisa melihat ya teman-teman bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05 atau HO diterima yang bermakna komitmen profesi guru tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji signifikansi persamaan regresi ganda. Di sini ada tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini kita langsung saja hipotesisnya ada HO B2 dan sama dengan B atau HO dibagi B1 dikurang B2 sama dengan 0, H1 B1 sama dengan B atau H1 B1 dikurang B2 sama dengan 0. Dari hasil analisis pada tabel ANOVA di atas diperoleh harga statistik F sama dengan 4955. Sebentar ya, kita lihat dulu. Nilainya 4955. Ini ya teman-teman, F-nya berjumlah nilainya 4,955 dan P value-nya 0,83. Ini ya kalian bisa lihat, atau lebih besar dari 0,05 atau hal ini berarti HO diterima, artinya tidak terdapat pengaruh linear variabel kompetensi profesional dan komitmen profesi guru dengan kinerja guru. Hal ini juga bermakna tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama kompetensi profesional dan komitmen profesi guru dengan kinerja guru. Nah, selanjutnya yaitu uji signifikasi koefisien korelasi ganda. Di sini ada tabel model summary. Nah, di sini kalian bisa lihat tabelnya. Nah, hipotesis statistik. Nah, di sini ada HO0 P1 atau lebih besar sama dengan 0, HO1 P1 lebih maaf ya, yang tadi lebih kecil dari 0, yang di sini lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya uji signifikasi koefisien korelasi ganda diperoleh dari tabel model summary di atas. Terlihat bahwa koefisien korelasi ganda R sama dengan 0,844. Nah, di sini R-nya ya kalian bisa lihat, dan F hitungnya berjumlah 4,955. Nah, ini kalian bisa lihat F-nya di sini nilainya ini, serta P value-nya bernilai 0,83. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman, ini nilai P value-nya. Selanjutnya, nah dari hasil P value itu bisa menunjukkan dan kalian lihat bahwa 0,083 lebih besar dari 0,05 atau HO diterima dengan demikian. Koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2
dengan Y adalah tidak berarti atau tidak signifikan, sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan oleh R² sama dengan 0,712 yang mengandung makna bahwa 71,2% variabilitas variabel kinerja guru dapat dijelaskan oleh kompetensi profesional X1 dan komitmen profesi guru X2, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompetensi profesional dan komitmen profesi guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru sebesar 71,2%. Selanjutnya, ada uji signifikasi koefisien korelasi parsial. Nah, di sini ada tabel correlation. Nah, di sini ada dua ya teman-teman, caranya ada dua. Saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu korelasi antara X1 dan X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2. Diterima dengan demikian, koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol variabel X2 adalah tidak signifikan. Nah, berarti tidak signifikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara yang kedua itu ada korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1. Dari hasil analisis pada tabel diperoleh hasilnya 0,826 dan p-value 0,11. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, nilainya Y-nya ini, nilai Y-nya 0,826 dan p-value-nya 0,011. Ini. Nah, p-value atau lebih kecil dari 0,5 atau HO ditolak dengan demikian, koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol variabel X1 adalah signifikan. Nah, yang pertama tidak signifikan dan yang kedua, cara yang kedua signifikan teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Sebelum saya menutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Bekasi, tidaklah lupa membeli sepatu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.